tiang itu dalam mendukung beban yang ada di atasnya atau beban aksial di sini. Kemudian yang kedua adalah daya dukung tiang lateral. Nah, daya dukung tiang lateral ini adalah kemampuan si fondasi tiang ini dalam menahan beban lateral yang terjadi. Misalnya seperti beban gempa atau tekanan tanah yang ada di sekeliling ini. Nah, yang ketiga, analisis terhadap tiang kelompok. Jadi, kalau yang kita hitung adalah kalau yang di kedua ini yang kita hitung adalah fondasi tiang, yaitu satu buah tiang saja. Kemudian kalau misalnya digabungkan di sini, maka kita analisisnya adalah terhadap analisis tiang kelompok. Oke. Nah, sehingga untuk kapasitas dukung ultimate yang diizinkan adalah kapasitas dukung selimut plus kapasitas dukung izin dibagi FK. FK ini faktor keamanan atau biasa kita singkat dengan SF atau safety factor. Nah, yang dimaksud dengan kapasitas dukung ujung dan kapasitas dukung selimut nanti kita akan bahas berikutnya. Jadi, sebagai konsep awal akan saya jelaskan seperti ini. Jadi, misalnya kita mengilustrasikan ada satu fondasi tiang di sini. Nah, fondasi tiang ini memiliki berat yang kita notasikan dengan WP. Dengan panjang sekian, yang mana letak dari fondasi tiang ini bisa kita tentukan dari hasil soil investigasi. Soil investigasinya itu dapat berupa data misalnya untuk dari hasil uji SPT atau dari hasil uji sondir CPT, sondir atau CPT, itu kita bisa dapat menentukan mana kedalaman tiang yang akan kita letak. Tiang ini atau terusnya ketika kita bebani di sini dengan key nah perlahan-lahan ketika kita menerapkan beban elastis, nah di mana pada saat zona elastis atau pelepasan beban awal inilah yang kita sebut dengan, kalaupun terjadi penurunan, kita sebut dengan penurunan segera, karena yang kondisi tanahnya ini masih berupa kondisi tanah elastis. Berikutnya nanti ke fase yang kedua, dia ke zona plastis, kemudian setelah itu mengalami yang namanya keruntuhan. Nah, kalau kita ilustrasikan beban yang terjadi pada tiang, jadi beban yang terjadi pada tiang kurang lebih seperti ini. Ketika kita menerapkan beban di sini, nah tiang yang ada di sini akan membentuk atau pembebanan terbesar itu ada di sini. Nah, kemudian sampai pada kaki tiang, sampai dengan pada kaki tiang di sini, dia akan posisinya lebih kecil. Kenapa bisa lebih kecil? Maka kita lihat ternyata lebih kecil di sini diakibatkan karena adanya tahanan ujung tiang atau biasa kita sebut dengan end bearing. Nah, kalau begini disebut dengan end bearing. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya si tiang ini itu juga ditahan oleh tahanan yang ada di sekelilingnya atau kita sebut dengan tahanan selimut yang ini ya. Jadi misalnya kalau misalnya kalian coba masuk, sebagai contoh adalah pasir misalnya, pasir yang tapi harus padat ya, pasir yang padat dan pasir yang tidak padat. Ketika kalian mencoba untuk menekan si fondasi atau bolpen misalnya, kalian masukkan ke dalam pasir untuk yang kondisinya tidak begitu padat, kita akan sangat mudah atau kita tidak perlu
menekan sampai dengan si bolpen itu masuk ke dalam si fondasi si tanah pasir tersebut. Akan berbeda kalau misalnya si pasirnya ini sangat padat, kita butuh effort lebih besar untuk memasukkan si ujung tiang ini ke dalam tanah pasir yang padat tersebut. Nah, hal ini kan bahwa ada terjadi, kenapa kita butuh effort di situ? Karena ada perlawanan yang terjadi. Perlawanan yang terjadi itu adalah perlawanan akibat gesekan yang ada di sekeliling tiang. Nah, itulah kira-kira ilustrasi untuk gesekan selimut. Nah, kalau misalnya ditahan oleh end bearing dan gak ada gesekan selimut, nah ilustrasi bebannya akan seperti ini, adalah seperti ini. Nah, jadi di sini untuk kapasitas dukung tiang, dari penjelasan tadi, kapasitas dukung tiang menurut Tersagi kita klasifikasikan ke dalam 3, yaitu yang pertama end bearing atau point bearing pile, di mana kapasitas dukung atau tahanan ujung tiang itu ditahan oleh ujung tiangnya. Yang kedua adalah friction bearing pile, di mana tahanan atau kapasitas dukung satu tiang ini itu ditahan oleh tiang gesek. Oke, tiang gesek. Kemudian untuk yang ketiga itu adalah adhesive bearing pile, yaitu tiang lekat. Nah, perbedaannya apa nih antara friction dengan adhesive? Jadi, kalau friction itu terjadi pada jenis tanah pasir, sementara adhesif itu terjadi pada jenis tanah lempung. Kenapa? Karena untuk jenis tanah lempung itu memiliki kohesi. Kohesi itu adalah daya lekat antar butiran tanah. Nah, sehingga mungkin kalian akan bisa melihat perbedaannya. Kalau untuk jenis tanah lempung, itu biasanya kalau kalian ambil, dia itu tidak bisa berdiri sendiri, atau biasanya nanti kalau kita ambil itu harus dalam bentuk bongkahan. Berbeda untuk pasir. Kalau kalian kan sering ke pantai ya, kalau kita ambil pasir di pantai, kita ambil begitu saja, antar butirannya itu akan terlepas. Nah, sehingga untuk si pasir ini itu tidak memiliki kohesi sama sekali, atau tidak ada lekatan antar butiran, sehingga kalaupun terjadi seperti yang saya sebutkan, kalau misalnya si pasirnya ini padat, kemudian kita tekan untuk si bolpen tadi untuk mengilustrasikan frictionnya, nah maka itu adalah gesekan antar, untuk lempung ya, kalau lempung itu kita tekan, kalau misalnya dia memiliki kohesi yang sangat besar, itu nanti akan sulit sekali untuk menembus dari adhesif yang terjadi di tiang tersebut. Nah, kemudian analisis tiang tunggal ini kita dapat atau kita sebut dengan dynamic formula. Kemudian berdasarkan sifat tanah atau static pile, seperti yang sebelumnya itu kita sudah lakukan, itu berdasarkan sifat tanah juga, atau kita sebut dengan menggunakan CPT atau SPT. Kemudian yang keempat adalah dengan menggunakan plate load test atau uji beban langsung. Oke, nah kita mulai satu persatu terlebih dahulu. Jadi kapasitas dukung tiang tunggal untuk static pile capacity, jadi berdasarkan sifat dan juga karakteristik tanah. Nah, berarti kalau berdasarkan sifat dan karakteristik tanah, berarti kan yang harus kita dapatkan adalah parameter-parameter tanah, yaitu parameter geser, berat volume, berat volume, kedalaman, dan seterusnya. Nah,
Kapasitas dukung tiang tunggal yang pertama adalah didasarkan pada end bearing atau point bearing. Nah, kapasitas dukung tiang ini itu ditentukan oleh atau ditahan oleh tahanan ujung tiang ini. Nah, umumnya kapasitas dukung tiang ini berada pada zona tanah lunak yang sangat keras. Nah, sehingga untuk kapasitas dukung izin kinetonya adalah kapasitas dukung bearing. B ini adalah untuk end bearingnya, plus QS ini tahanan ujung selimut dan dikurangi dengan berat tiangnya. QB adalah tahanan ujung tiang ultimate, QS ini adalah tahanan gesek ultimate, sementara WP ini adalah berat sendiri tiangnya. Nah, dari berdasarkan rumus ini, maka kapasitas dukung ultimate itu sama dengan alfa kali C NC plus Q kali NQ plus beta kali B kali gamma kali N gamma. Alfa dan beta ini adalah kalau bentuk fondasi dan 0,4. Jadi alfanya 1, betanya 0,4. 1,3 ya. Oke, saya lupa. Nah, kemudian dari sini kemudian kita masukkan nilai C yang didasarkan dari hasil pengujian laboratorium seperti yang kemarin. Nah, kemudian NC, NQ, dan juga N gamma ini kita dapatkan dari faktor kapasitas dukung yang kemarin kalian sudah hitung ya, dari faktor kapasitas dukung yang sudah kalian hitung kemarin. Kemudian B ini nanti ganti dengan D atau diameter dari lingkarannya ini. Kemudian berat volumenya adalah berat volume yang ada di sekitar ini, karena kan end bearing ya, end bearing point. Kalau misalnya nanti yang kalian temukan adalah jenis tanah yang berlapis-lapis di sini, maka gamma yang digunakan adalah gamma yang ada di sini. Atau di mana letak kalian di mana letak dari si fondasi tiangnya itu. Nah, kemudian untuk tahanan ujung ultimate, kita juga dapat melakukan secara pendekatan. Jadi kalau misalnya kita pendekatannya adalah terhadap kapasitas dukung ultimate fondasi dangkal yang kemarin, maka nilai kapasitas dukung ultimate ini yang ultimate ya, bukan yang diizinkan. Jadi yang ultimate itu perbedaannya adalah ultimate itu adalah kapasitas dukung batasnya. Jadi sebelum tanah itu mengalami keruntuhan. Sementara kapasitas dukung izin itu adalah kapasitas dukung yang kita izinkan, biasanya kita bagi dengan safety factor. Kenapa sih harus ada safety factor? Jadi safety factor ini sebenarnya digunakan untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan atau kesalahan-kesalahan pembacaan terhadap kapasitas dukung atau kesalahan-kesalahan pembacaan pada saat dilakukan pengujian soil investigasi tersebut. Nah, dari sini maka nilai kapasitas dukung ultimate itu sama dengan nilai QB dibagi dengan AB itu sama dengan CB kali NC. Nah, ditambahkan dengan PB ini sama dengan Q. Jadi berat volume dikali dengan DF atau kedalamannya kali NQ plus 0,5 kali N gamma kali D kali D gamma. Jadi kapasitas dukung ultimate ini adalah kapasitas dukung yang masih dapat ditahan oleh tanah sebelum mengalami keruntuhan. Satuannya adalah kilonewton per meter persegi. Kemudian tahanan ujung ultimate atau end bearingnya ini adalah tahanan ujung atau kita notasikan dengan QB, satuannya adalah kilonewton. AB ini adalah luas tampang bawah tiang. Jadi misalnya
diameternya adalah 0,5, berarti luasannya adalah 1/4 V dikali dengan D kuadrat. Kemudian CB ini adalah kohesi. Kohesi yang terjadi di mana? Nah, ini kenapa disebut kohesi di ujung tiang? Karena kan tahanan yang kita pelajari sekarang adalah berdasarkan tahanan ujung tiang atau end bearingnya, sehingga C yang digunakan adalah CB. Kemudian untuk PB atau QB di sini itu adalah Z kali gamma. Z ini adalah kedalamannya, kemudian gamma ini adalah berat volume. Biasanya kita sebut ini adalah tekanan overburden yang terjadi pada ujung tiang. Gamma ini adalah berat volume tanah, D adalah diameter tiang, kemudian NC, NG, N gamma adalah faktor kapasitas dukung tiang, di mana kita bisa mendapatkan nilai NC, NG, N gamma itu berdasarkan dari fungsi V atau dari nilai V yang bisa kita dapatkan. Kemudian yang kedua adalah friction atau adhesive pile. Nah, friction atau adhesive pile ini adalah tahanan atau tiang, kapasitas dukung tiang yang ditahan oleh gesekan yang terjadi di sekeliling tiang. Atau kalau di sini adalah tiang yang kapasitas dukungnya ditentukan oleh perlawanan gesekan, atau misalnya V-nya besar atau lekatan atau C yang besar yang terjadi antara tanah yang ada di sekeliling ini dengan tiang yang ada. Jadi kalau saya ilustrasikan tadi antara bolpen dan juga pasir yang kalian mau masukkan ke dalam pasir itu, kenapa sih kalau misalnya yang pasir padat ketika kita mau memasukkan bolpen tadi itu lebih membutuhkan effort yang lebih besar, karena pada pasir yang padat itu memiliki nilai V yang besar, sehingga kalau misalnya V-nya besar maka perlawanan gesekannya pun juga besar. Nah, kemudian untuk faktor daya dukung tersagi untuk fondasi dalam dan juga dangkal sebenarnya sama. Untuk fungsi C dan V, untuk V untuk mendapatkan nilai NC, NG, N gamma itu sama persis seperti yang tabel yang di depan. Nah, namun dari tabel yang di depan itu, yang di sebelumnya ya, di slide yang di depan, yang di sebelumnya itu sebenarnya kita dapatkan nilai NC, NG, N gamma itu adalah dari grafik yang ada ini. Jadi ini kita sebut dengan faktor kapasitas dukung tersagi. Di mana yang garisnya putus-putus ini adalah terhadap keruntuhan geser lokal, yang ini adalah keruntuhan terhadap geser umum. Oke, kalau yang ini untuk Meyerhof. Oke, nah kemudian untuk tekanan overburden berdasarkan rumus dari berdasarkan penelitian dari FESIC, bahwa tekanan overburden itu sebenarnya tidak berangsur-angsur naik, tetapi sampai kedalaman maksimum akan konstan sampai dengan kurang lebih kedalamannya 20 kali diameter. Atau tahanan gesek dan juga tahanan ujung itu berada pada 10 sampai dengan 20 D, sehingga tahanan ujung dan juga tahanan gesek ini kita batasi. Nah, maksud dari 20 D ini seperti ini. Kalau misalnya diameternya kita itu adalah 0,5, berarti kan kalau 20 kali 0,5 yang 20 D ini berarti kan sama dengan 10 meter. 10 meter. Nah, kalau misalnya kedalaman fondasi tiang kita, ya misalnya kita meletak ini.
kita meletakkan fondasi tiang kita. Misalnya ini pada kedalaman 20 meter misalnya ya. Kita meletakkan pada kedalaman 20 meter, ini fondasi tiang kita. Nah, artinya yang dimaksud dengan 20D adalah bukan seperti ini. Jadi bukan berarti dengan bertambahnya kedalaman tiang pancang kita ini bukan berarti tekanan overburden yang terjadi itu bukannya semakin besar. Artinya bukan gamma D, gamma kali dengan H ini semakin besar, tetapi kita batasi sampai dengan 20 kali diameternya. Nah, artinya kalau di sini itu 20 meter, kalau 20 meter, maka nilai kedalaman atau tekanan overburden maksimum itu terjadi pada 10 kali 0,5, artinya hanya sampai 10 meter saja, berarti kurang lebih gambarnya nanti seperti ini. Kemudian sampai di bawah sini besarannya adalah konstan. Oke, kurang lebih nanti konstan seperti ini. Nah, oke, berarti di sini sama dengan 10 meter. Oke. Nah, berarti nilai tekanan overburden atau gamanya dikali 10 meter ini adalah nilai maksimum, dan setelah 10 meter ke bawah maka tekanan overburdennya itu konstan. Nah, kemudian di sini dari pengalaman untuk yang tahanan ujung gesek maksimum ini ya, bahwa nilai tahanan ujung itu kita batasi untuk nilai QB-nya untuk nilai QB-nya itu sama dengan 107 meganewton per meter persegi atau kurang lebih 108. Sementara untuk tahanan gesek satuan ini kita batasi kurang lebih 107 kN per meter persegi. Tetapi hal ini masih bisa berubah ya, tergantung dari ukuran atau dari panjang si tiangnya dan juga dari hasil uji soil investigasi. Ini harusnya ada di bawah.
off. Ya, oke. Nah, kemudian ini harusnya rumusnya dulu. Friction. Ini ya. Friction. Ya. Kemudian yang ketiga adalah tiang dukung ujung dan juga tiang friksi. Jadi tiang ini itu selain didukung oleh kapasitas dukung tiangnya, tiang ujung juga didukung oleh friksi yang terjadi. Nah, di mana kapasitas dukung tiang tunggal berdasarkan rumus umum yaitu QU-nya sama dengan QB plus QS min WP, maka nilai kapasitas dukung ultimate ini sama dengan AB. AB ini adalah luas ujung sini. Jadi luas ujung tiangnya dikali dengan CD kali NC plus PB kali NQ itu sama dengan setengah kali D kali gamma kali N gamma. Sorry ya, ini saya belum jelasin rumusnya yang ini ya. Oke, nah kemudian untuk gesekan tiang atau nilai QS itu sama dengan luasan selimut. Jadi kenapa sigma di sini? Jadi nanti kita akan hitung adalah per lapisan, jadi per layer. Jadi misalnya per 1 meter gitu. Jadi ketinggiannya misalnya ada kedalaman tiangnya misalnya ada 20 meter ya. Kalau misalnya ada 20 meter berarti ada 20 pias yang akan kita hitung. Jadi luasan selimut, jadi keliling selimut ini per 1 meter dikali dengan CD kali KD kali P0 kali tangen VD. Oke, nah nanti untuk KD di sini kita akan bahas berikutnya. Kemudian P0 ini adalah tekanan over badannya tadi. Nah, kemudian untuk tiang yang mendukung friksi dan juga tahanan ujung, maka tadi kita jumlahkan untuk QU sama dengan AB kali CD kali NC plus PB ini adalah Q tadi, Q kali NQ plus setengah kali D kali gamma kali N gamma plus QS ini adalah sigma AS, AS ini adalah luasan selimut. Jadi luasan selimut itu adalah yang ini ya. Nanti per 1 meter kemudian dikali dengan CD plus KD kali P0 kali tangen VD min WP. WP ini adalah berat dari tiangnya. Jadi nanti akan dikalikan dengan berat volume dari si tiangnya ini. Jadi nanti tiang itu sendiri kan sama dengan luasan si tiangnya, misalnya 1/4 VD kuadrat dikali dengan panjang tiang dikalikan dengan berat volume betonnya. Oke, nah kemudian tiang pada tanah kohesif, jadi non kohesif di mana nilai C-nya sama dengan 0, maka untuk nilai QB itu nanti sama dengan, karena nilai C di sini sama dengan 0, maka QB itu sama dengan AB kali PB kali NQ plus setengah dikali D kali gamma kali N gamma. Sementara QS-nya adalah AS kali KD kali P0 kali tangan V. Sementara dikurangi dengan WP. Sementara untuk tanah yang kohesif, nanti nilai QB dan juga nilai QS sama seperti rumus umum. Oke, nah sekarang nilai KD. Nah, nilai KD ini itu didasarkan dari jenis atau bahan tiangnya. Untuk bahan tiang dengan profil baja H
nilai KD itu adalah ada di antara 1,4 sampai 1,9. Sementara untuk tiang pipa baja maka KD-nya adalah 1 sampai dengan 1,3 dan tiang beton praceta adalah 1,45 sampai dengan 1,6. Untuk uji tarik adalah 0,4 sampai dengan 0,9. Nah, ini untuk berdasarkan Mansur dan juga Hunter. Sementara berdasarkan metode Brown, nilai pasir pada nilai KD pada jenis tanah pasir yang tidak padat dan pasir padat dibedakan tiang baja, beton dan juga kayu. Untuk jenis tanah pasir padat, nilai KD tiangnya adalah baja adalah 0,5, sementara untuk pasir padat adalah 1 dan seterusnya berdasarkan tabel KD pada tanah granuler untuk metode Brown. Kemudian nilai nilai VD atau sudut gesek yang terjadi antara tiang dengan tanah granuler. Nah, menurut AAS tahun 96, di mana nilai VD atau tahanan gesek ini didasarkan pada 3 jenis material bahan penyusun tiangnya. Jadi kalau baja maka VD-nya adalah 20 derajat, kalau beton adalah 0,75 kali V-nya, sementara kayu adalah 0,66 kali V-nya. Nah, sementara untuk adhesi untuk ultimate atau nilai CD untuk tiang panjang pada tanah lempung menurut Tomlinson, untuk beton dan kayu itu kurang lebih sekian, ada 0 sampai dengan 0,75, adhesi sekian. Kemudian untuk baja ada di antara 0 sampai dengan 0,75, adhesi ultimate adalah 0 sampai dengan 0,7 dan seterusnya. Oke, nah untuk faktor adhesi sendiri untuk tiang panjang itu bisa kita dapatkan dari nilai CD dibagi dengan nilai C. Nilai CD dibagi dengan nilai CU, di mana nanti kita bisa dapatkan dari tabel yang tadi, kita bisa ambil dari tabel yang tadi atau kita plotkan ke dalam grafik yang ada di sini. Jadi bisa kita plotkan di mana AD ini sama dengan CD dibagi CU, sementara pada bagian ini skala aksisnya adalah nilai CU. Jadi kohesi pada kondisi undrained. Sementara yang CD ini adalah nilai kohesi pada kondisi drain. Oke, begitu juga untuk menentukan faktor adhesi pada tiang yang dipanjang pada jenis tanah kohesif. Didasarkan pada nilai CU, jadi kohesi pada kondisi undrained. Kohesi pada kondisi undrained yang dimaksud ini adalah kohesi yang kita hitung dari pengujian baik triaksial maupun tekan bebas. Jadi kalau mungkin kalian di praktikum rektan ya, jadi kalau misalnya triaksial itu kan kita lakukan secara UU, yaitu unconsolidated undrained. Nah, sehingga hasil kohesi yang didapatkan adalah CU. Sementara untuk kohesi yang didapatkan dari hasil pengujian geser langsung, karena kalau geser langsung itu adalah CD, jadi consolidated drain. Nah, sehingga yang didapatkan nilai C itu adalah kondisi nilai C pada kondisi drain. Kalau adhesi faktor ini adalah tadi ya, CD dibagi dengan CU. Oke, ini untuk jenis tanah soft clay dan stiff clay, tetapi untuk
panjangnya itu adalah 10 kali B atau 10 kali D. Kemudian yang ini adalah untuk yang panjang tiangnya itu lebih dari 20 kali B-nya atau 20 kali diameternya. Oke, ini juga untuk jenis tanah yang benar-benar stiff clay. Nah, kemudian kita coba untuk jenis soalnya. Jadi ada tiang pancang baja di sini dipanjang pada tanah non kohesif. Diameter tiang ini ya, di tiangnya ini adalah 0,4 meter. Nah, berat tiangnya ini adalah 81,4 kN. Untuk menentukan kapasitas dukung ultimate, maka kita harus menghitung nilai QB dan juga QS. Nah, saya lupa jelaskan yang di depan. Jadi dari ketiga kapasitas dukung yang kita hitung itu tidak semuanya harus kita dalam desain itu semua harus kita hitung. Kenapa? Karena dari ketiga pengujian dari hasil perhitungan kapasitas dukung tadi, nanti yang akan kita tentukan adalah kapasitas dukung yang paling kecil. Jadi kapasitas dukung yang paling kecil, sehingga kalian biasanya untuk desain itu tidak diminta untuk memilih apakah baik menggunakan sifat dan karakteristik tanah ataukah menggunakan penetrasi atau menggunakan dynamic formula. Nah, dari ketiga itu tetap kita hitung semuanya, kemudian kita kita plotkan di situ. Kita plotkan dan kita tabelkan mana yang paling kecil, maka itulah kapasitas dukung yang kita gunakan. Oke, yang pertama dari soal ini diberi data seperti ini. Oke, diberi data seperti ini dengan kedalaman 0 sampai 0,2, V-nya adalah 30. Oke, dengan kondisi padat. Padat berarti KD-nya sama dengan 1. Jadi sesuai dengan ini ya. Oke. Jadi pasir padat. Pasir padatnya adalah 1. Oke. Kemudian untuk tiang baja, maka V-nya adalah 20. Oke. Nah, sehingga kenapa di sini nilai VD-nya adalah 20? Karena ini ya, materialnya adalah tiang pancang baja. Jadi sekali lagi, karena materialnya adalah tiang pancang baja, maka yang nilai VD-nya adalah 20. Kemudian untuk kepadatannya dari kedalaman 0 sampai 2 ini padat, maka KD-nya 1. Kalau tidak padat atau sedang, nilainya adalah 0,7 dan seterusnya. Nah, kemudian kita lihat untuk berat volumenya pada lapisan yang pertama ini adalah 18 kN per meter persegi. Kemudian di sini ada lapisan pasir. Lapisan pasir di mana di sini ada muka air tanah, sehingga berat volumenya menjadi berat volume terendam atau aksen. Besarannya adalah 9 kN per meter kubik. Kemudian nah, kemudian lapis yang ketiga juga pasir dengan nilai gamma aksennya adalah 8,5, dan juga lapis yang keempat adalah 9 kN per meter kubik. Nah, dari sini kita harus menghitung nilai QB dan juga nilai QS. Nah, nilai QB ini adalah AB dikali PB kali NQ. Kenapa tidak ada CB dikali NC? Karena sekali lagi tanahnya adalah non-kohesif. Tanahnya adalah non-kohesif. Jadi kalau non-kohesif itu berarti nilai C-nya sama dengan
0. Oke, nah sekarang kita hitung satu-satu untuk QB terlebih dahulu. Untuk QB terlebih dahulu, jadi QB itu sama dengan AB kali PB kali NQ plus setengah kali D kali gamma kali N gamma. Tadi D-nya di sini kan sama dengan 0,4 ya. Nah, yang di ujung tadi ini kan sama dengan 9. Kalau kita lihat di sini nih, yang ini, gamma D-nya sama dengan 9. Oke, nah kemudian nilai AB ini sama dengan 1/4 kali V kali D kuadrat. Jadi 1/4 V D kuadrat sama dengan 0,126. Sementara untuk QB, QB-nya adalah ini AB ya, AB 0,126 kali 90. Sekarang kita lihat kok 90. Nah, mungkin tadi sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa sebenarnya tekanan overburden itu maksimum terjadi pada kedalaman 20 kali diameternya. Nah, tadi diameternya adalah 0,4 sehingga kedalaman maksimum itu ada pada 20 kali 0,4. Hasilnya adalah 8 meter. Nah, sekarang kita hitung satu-satu. Pada lapisan yang pertama, gamma B-nya itu sama dengan yang ini, itu sama dengan 18 kali 2, yaitu 36. Kemudian pada lapisan yang kedua, ini ada P0-nya adalah 36 kali 9 kali 6. Kenapa 6? 6 ini adalah ketinggiannya. Karena tadi kan nilai ZC itu ada pada 20 kali diameternya. Jadi 20 kali 0,4 kan hasilnya kan sama dengan sama dengan 8 meter. Nah, sekarang 8 meter dikurangi dengan 2 meter. Jadi kan hanya dari sini sampai sini ya. 8 dikurangi 2 meter itu sama dengan 6 meter. Jadi 6 kali 9 sama dengan 90. Kemudian dari kedalaman 8 sampai dengan kedalaman 22 meter yang letak dari si fondasi tiangnya ini, itu nilai PO-nya sama dengan 90. Nah, kemudian karena nilai V-nya adalah 32, maka nilai NQ, jadi NQ, N gamma, NQ dan N gamma itu adalah sekian. Sehingga kita masukkan 90 sama dengan 90 kali 29,5 plus setengah kali diameternya kali 9. 9 ini adalah gamma B-nya kali 27,5. Hasilnya sekian. Jadi ini adalah kapasitas dukung ultimate-nya. Kemudian untuk QS. Nah, QS ini harus kita hitung dulu. Jadi untuk QS-nya ini itu sama dengan L dikali V kali 0,4. Mungkin saya minta bantuan dihitungkan. Kalau misalnya nilai AS-nya, L-nya ini berarti 2 dikali V kali dengan 0,4. Maka AS-nya berapa? Silahkan buka kalkulatornya. 2,51 kali 0,4 kali 2,51 ya. Kemudian di sini untuk 2 sampai 10 berarti 8 meter. 8 dikali dengan V kali dengan 0,4. 10,48 Bu. Nah, sekarang tekanan overburden. Tekanan overburden kita mengacu ke yang sebelumnya ya. Jadi kita mengacu yang ada di sini. Oke, jadi P0 ini itu kan sama dengan untuk lapis yang pertama adalah 2 kali 18 meter. Hasilnya adalah
36 kilonewton per meter persegi ya. Nah, kemudian untuk yang ada di sini, berarti 36 plus 6 dikali 9. Hasilnya tadi adalah 90. Nah, kemudian di bawah sini bagaimana? Berarti kalau di bawah sini tetap 90. Oke. Nah, kemudian kita isi semua saja. Yang ada di sini jadi 10 sampai dengan 21 meter, kurang lebih ada 11 meter. Silakan hasilnya berapa? 11 kali 0,4 kali 3,14 kali V. 13,8 J. 13,8. Kemudian ini 1 meter kali V kali 0,4. Oke, baik. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan mungkin? Sudah jelas belum? Oh, permisi Bu, saya kurang paham yang tadi kedalaman 2 sampai 10 itu Bu. Oh ya, kita balik ke soal ya. Oke. Nah, jadi maksudnya menentukan kedalamannya ini atau gimana? Untuk nilai panelnya itu Oh, Bu. ya, oke. Kalau kedalamannya jelas ya. Jadi kenapa dibagi 0 sampai 2? Karena lapisan tanahnya seperti ini. Jadi 2 sama sampai 10, kemudian 10 sampai 21, 21 sampai 22. Karena ini adalah kedalaman lapisannya. Nah, sekarang untuk nilai P0. Oke, kita di sini ya. Jadi P0 tadi atau tekanan overburden itu kan akan maksimum pada kedalaman 20 kali V atau 20 kali diameter tiang. Tadi kan nih tiang baja diameternya kan sama dengan 0,4 meter ya. Nah, karena 0,4 meter, jadi kalau 20 kali 0,4 kan sama dengan 8 meter ya. 8 meter. Nah, berarti nilai PO maksimum itu berada pada 8 meter. Setelah 8 meter, nanti nilai PO-nya itu akan sama. Nah, sekarang cara menghitung PO dulu. Nah, dari sini, dari 0 sampai 2, ini kan kedalamannya 2 meter ya. Karena kedalamannya 2 meter, maka 2 meter dikali gamma B-nya ini pada lapis 1. Hasilnya sama dengan 36 kilonewton per meter persegi. Kemudian tadi kan ini sama dengan 8 meter ya. 8 meter itu kita hitung dari mana? 8 meter itu dari leveling 00. Jadi leveling 0 di sini sampai kedalaman 8 meter di sini. Nah, berarti kalau di sini yang tanda merah ini adalah 8 meter. Kalau ini 8 meter berarti kan 8 dikurangi 2 meter. Kenapa 2 meter? Artinya kan kita mau menghitung dari sini sampai sini. Oke. Jadi 8 dikurangi 2 meter itu kan sama dengan 6 meter. 6 meter. Nah, kalau kita lihat bentuk segitiganya itu seperti ini. Ini kita sebut dengan segitiga tekanan. Jadi segitiga tekanan yang terjadi pada pada tanah. Nah, bentuk segitiganya adalah seperti ini. Nah, sehingga nilai P0 itu adalah 2 kali 18 yang 36 ini
sini plus 2 meter kali dengan 18 kilonewton per meter kubik plus 6 meter dikali ini loh 9 kilonewton per meter kubik. Hasilnya sama dengan 90. Jadi 36 plus 6 meter dikali 9 kilonewton per meter kubik gitu. Atau sekitar 54 di sini. Jadi 36 plus 54 hasilnya 90. Oke. Sudah jelas atau masih bingung? Sudah, Bu. Oh ya, oke. Oke, kita lanjut di sini ya. Oke, nah sekarang kita hitung nilai P0 kali KD kali tangan VD. Ya, KD-nya di sini 1 ya. QS. Satu. Oke, nah sekarang nilai P0 nilai ini. Jadi P0 kali KD kali tangan VD. Saya bisa minta tolong dihitungkan di sini. Jadi 36 kali 1 kali tangan 20. 13,1, Bu. 13,1 berapa? 10. Oh ya, oke. Tangan. Kemudian yang di bawahnya jadi 90 kali 0,7 kali tangan VD, tangan 20. 140,94. 140,94. Oke, nah di sini (90 kali 1 kali tangan VD). (201,3), Bu. 201,34. Yang ini 140. Nah sekarang nilai QS. QS itu kan sama dengan AS. Jadi ini ya, sigma AS kali P0 kali KD kali tangan VD. Sekarang 13,1 kali AS ini berapa? (13,1 kali 2,51). (32,88). Kemudian ini 140,94 kali 10,05.
1416,44. 1400 16 mm-mm. 44. Oke, kemudian yang ini 13,82 kali 201,34. 2782,51 Bu. 2700 82,51. kemudian yang ini 140,94 kali 1,26. 177,58. Sekarang saya minta dijumlahkan semuanya 32,88, 1416 dan seterusnya sampai dengan 177,58. Hasilnya berapa? Rp4.409,41 Bu. Sebentar. Apa tadi, Dek? 4.409,41. Nah sekarang 4.409,41 plus 339,65 karena nilai QB-nya adalah 339,5. Empat 4.749,06. 4.749,06 dikurangi dengan WP tadi 81,4 dikurangi 81,4. Ini ya, berat tiangnya 81,4. Berapa? 4.667,66. Ya, oke, baik. Nah, sehingga kapasitas dukung ultimate-nya ini adalah 4.667,66. Ini baru ultimate ya. Kalau misalnya untuk izin berarti nanti kita bagi dengan nilai safety faktornya yaitu 2,5 sampai 3. Nanti itu adalah nilai kapasitas dukung izinnya atau key all-nya. Oke, sampai di sini sudah jelas? Atau ada yang mau ditanyakan? Maaf, izin tanya. Untuk yang PR0 kali kali tangan VD yang 140,94 itu dapatnya dari 90 dikali 0,7 dikali tangan VD, kok saya dapatnya nggak segitu ya Bu? Berapa? Dapatnya berapa? 22, sekian sebenarnya. Tangan 20 kali KD-nya 0,7 P0-nya 90. Oh ya, oke, 22,93 ya. Iya.
dan seterusnya silahkan nanti ini dikoreksi ya. Ya, baik, ada lagi? Ada lagi pertanyaan mungkin? Udah jelas ya? Ya, oke. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, bahan ini sudah saya share ya. Nah, silahkan kalian isi tabel kosong yang ada di sini. Silahkan diisi tabel kosong yang ada di dalam yang ada di sini. Kemudian nanti silahkan upload di Simaster. Oke. Silahkan dibuka untuk contoh soal yang 60, kemudian nanti akan saya share di Simaster. Jadi silahkan dikerjakan, kemudian nanti untuk tugas silahkan diupload di Simaster. Oke, masih ada yang belum absen di sini? Saya, Bu. Oh ya, oke. Ibu maaf, izin bertanya buat waktu pengumpulannya jam berapa ya, Bu? Jam 11. Baik, Bu, terima kasih. Ya, oke. Jangan mepet ya, Dek. Jangan mepet kayak kemarin. Oke, silahkan yang belum absen. Atas, oke. Udah ya, udah semua ya? Sebentar, Bu.